Dicabutnya izin tambang di Raja Ampat disambut tepuk tangan. Tapi jangan lupa bahwa ini bukanlah revolusi. Ini kosmetik kebijakan. Kenapa baru sekarang? Toh yang kuat tetap dapat tempat, yang lemah dikalahkan demi pemberitaan. Saya Wisnu Yuwono, mari kita bahas pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Kita tahu bahwa Raja Ampat merupakan sebuah kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia, yang mana mirisnya kini tengah menghadapi ancaman yang serius. 4 dari 5 izin tambang nikel yang sebelumnya diberikan di kawasan ini telah dicabut oleh pemerintah Indonesia. Tapi mengapa baru sekarang? Keputusan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi dan ancaman terhadap terumbu karang yang menjadi daya tarik utama pariwisata lokal. Buat saya dan tentunya juga seluruh bangsa, hal ini betul-betul menyedihkan. Namun, izin tambang PT GEK Nikel, anak perusahaan dari Aneka Tambang atau Antam, tetap dipertahankan meskipun beroperasi di luar kawasan Geopark UNESCO. Langkah ini menimbulkan pertanyaan, apakah pencabutan izin ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan, ataukah hanya langkah sesaat yang tidak menyentuh akar permasalahan dalam tata kelola sumber daya alam kita? Keputusan pemerintah untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan pendekatan kita terhadap tata kelola sumber daya alam. Apakah kita hanya berfokus pada aspek ekonomi, ataukah kita juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis yang melekat pada setiap wilayah? Raja Ampat bukan sekedar kawasan wisata. Ia adalah rumah bagi masyarakat adat dengan kearifan lokal yang telah lama menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kebijakan yang ada seringkali mengabaikan peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Miris sekali, suara-suara seperti dibungkam habis. Kita membutuhkan blueprint tata kelola tambang yang berbasis pada wilayah adat dan ekologi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi juga melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap keputusan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Namun, dalam kasus Raja Ampat, keputusan pencabutan izin tambang diambil oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan secara maksimal pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah desentralisasi benar-benar memberikan kekuasaan kepada daerah atau hanya menjadi formalitas belaka? Kebijakan pertambangan yang sentralistik dapat mengabaikan konteks lokal dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak, terutama masyarakat lokal yang langsung terdampak. Saya melihat bahwa pencabutan izin tambang di Raja Ampat menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Namun, langkah ini harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Mari kita lihat gambaran besarnya. Data dari Kementerian ESDM dan KLHK menunjukkan bahwa masih ada jutaan hektar konsesi pertambangan di Indonesia yang tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Kasus Raja Ampat hanyalah puncak dari gunung es. Kasus ini mengajarkan kita beberapa hal.
Pertama, pentingnya sinkronisasi regulasi. Perlu ada satu peta, satu kebijakan, satu data yang terintegrasi untuk mencegah tumpang tindih izin seluas jutaan hektar ini yang terulang kembali. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis. Alam kita kaya, jangan sampai kekayaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kita harus sadar betul bahwa isu ini tidak main-main. Perlu digarisbawahi bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. Dan pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mencerminkan kepentingan masyarakat yang luas dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Raja Ampat dengan 75% spesies karang dunia untuk sementara waktu telah diselamatkan. Namun, perjuangan untuk memastikan pembangunan di Indonesia berada pada jalan yang benar merupakan tugas yang tidak sebentar, tidak mudah. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa setiap lembar izin yang ditandatangani memiliki dampak nyata bagi aset ekologi bernilai miliaran dolar dan kehidupan jutaan rakyat. Mari kita terus kawal kebijakan publik di negara ini dengan data dan fakta agar tidak ada lagi surga dunia yang nyaris hilang. Kain adat robek di tengah negosiasi, kekuasaan bungkam keindahan alam dan tradisi. Kontrak ditandatangani tanpa kompromi, entah kepentingan siapa yang sedang dimenangi. Bersama saya, Wisnu Yuwono, sampai jumpa pada catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.